dengan happy dong. Happy Karena kita udah bisa kebaktian, masih bisa bangun pagi, masih dikasih nafas kehidupan, ya kan Kak? Benar sekali Kak. Kalau itu kita mau nyanyi satu lagu dong Kak. Boleh tuh Kak, kita nyanyi sama-sama hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yuk semangat yuk. Ibadah kita hari ini yang penuh dengan sukacita, semangat, damai sejahtera, asik ya. Kita mau doa pembuka dulu. Oke, yuk kita satukan hati kita mari berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai sekarang ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kebaktian kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kebaktian ibadah kami dari awal hingga akhir, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lanjut. Pastinya Kita dong, masih Kak. mau terima sukacita dari Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, terima sukacita surga. Sama-sama ya. Yuk bergerak sama-sama ya. Terima sukacita surga.
nggak dipenuhi sukacita, kita akan murung, kita akan suka marah-marah, jadi anak yang melawan orang tua. Wah, kita nggak mau, karena kita adalah ciptaan Tuhan Yesus yang istimewa, dan yang beda dari teman-teman yang lain. Kita harus tampil beda dong sebagai kita anak-anak Tuhan Yesus. Ada lagunya kan? Ada pastinya. Kita menyanyikan ya. Sebelum itu kami persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Gerak-gerak ya. Ikuti gerakan kakak ya. Oke kak. Jangan berani tampil beda. Keren banget, tepuk tangan dong buat guru anak KKN. Oke, kami persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau nyanyi-nyanyi lagi. Tetap ya, kita mau puji Tuhan lagi Kak. Karena ini hari Minggu, harinya Tuhan, kita harus puji Tuhan terus. Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Sungguh ku percaya padamu, karena
mau apa nih? Kita mau dengarkan firman Tuhan yang pastinya akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Ayes, dan dengan tema yang gimana Kak? sangat-sangat Istimewa. Jadi coba siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, yang manis, buka ininya rambutnya biar denger ya. Karena hari ini firman Tuhannya sangat istimewa. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya kan, sama Kak Noni sama Kak Sherly udah memuji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, yuk siapkan posisinya yang terbaik. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Ayo diambil dulu Alkitabnya, Kak, mau lihat? Iya, bagus. Oke, sekarang duduk yang tenang. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan supaya bisa memberikan kita hikmat untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Yuk, untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan ya Bapa sampai saat ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan juga memuji Tuhan. Kiranya Bapa yang berkati hati dan pikiran kami, khususnya adik-adik kami yang ada dimanapun mereka berada. Bapa yang memberkati mereka ya Bapa, agar mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba ya Bapa, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, biarlah semuanya boleh tersampaikan dengan baik ya Bapa. Ini kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Doa yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah duduk rapi? Udah ambil Alkitabnya? Oke, udah ambil Alkitabnya. Nah, sekarang kita mau baca dulu firman Tuhan hari ini diambil dari mana ya? Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Kejadian. Ayo, Kejadian. Aduh, Kak Ayes, Kejadian gampang banget Kak Ayes. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai 31. Oke, yang udah dapat coba bilang amin. Wah, belum, masih sedikit kakak dengar. Yuk, coba. Ada amin? Amin, oke. Berarti semuanya sudah dapat. Yuk, kita baca bersama-sama. Kakak bacakan dari sini, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Wah, hari ini kita sudah membaca bacaan kita pada hari ini, adik-adik, yang tadi diambil dari mana? Dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai 31. Nah, tema kita hari ini adalah untuk anak kecil balita. Nah, itu temanya adalah manusia istimewa. Sedangkan untuk anak tanggung itu adalah serupa dengan gambaran Allah. Nah, sedangkan untuk kakak-kakak kita tanggung remaja itu temanya adalah Imago Dei ya. Nah, itu dia tema kita hari ini. Wah, hari ini temanya luar biasa nggak sih adik-adik? Ya kan, berbicara tentang kita ini adalah seorang yang serupa dengan gambaran Allah, ya kan? Sesuai dengan tema kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak melakukan hal yang ada di gambar sebelahnya ini? Iya, ada yang tahu dia sedang ngapain? Dia sedang berkaca atau bercermin. Nah, coba kakak yakin sih semuanya pasti pernah bercermin ya kan? Ayo ngaku. Apalagi yang cewek-cewek nih suka banget nih nengok ya kan di kaca. Aduh, udah rapi belum ya? Aduh, udah bagus nggak ya rambutnya? Aduh, ya kan pasti suka bercermin. Nah, adik-adik pernah nggak melihat bahwa ketika kita bercermin ya kan kita memiliki kesamaan dengan teman-teman kita yang lain, kita memiliki kesamaan dengan manusia-manusia yang lain ya kan. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita ini ketika kita bercermin. Nah, hari ini firman Tuhannya itu tentang serupa dengan gambaran Allah. Nah, kakak sekarang mau tanya, ada yang tahu nggak apa tuh arti serupa atau segambar? Ya, apa? Sama kak. Oke, serupa itu sama. Segambar itu apa? Iya, sama juga. Iya, benar ya adik-adik. Jadi serupa dengan gambaran Allah. Nah,
Jadi kalau dibilang serupa itu kan ada serupa dengan segambar ya. Apa bedanya Kak Ayes? Nah, serupa itu adalah unsur-unsur yang mungkin halnya lebih ke sifat ya kan. Jadi serupa dengan gambaran Allah. Serupa itu seperti misalnya pemikiran kita, kehendak kita ya kan, perasaan kita. Nah, itu bisa dibilang serupa dengan Allah. Jadi bagaimana perasaan kita, bagaimana pikiran kita ya kan, kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan, kita memiliki kehendak. Nah, itu juga dimiliki oleh Allah ya kan. Nah, segambar itu guys, gimana segambar? Nah, sedangkan segambar itu lebih seperti mungkin bagian tubuh ya, seperti itu. Nah, mirip ya, bisa dibilang segambar itu dalam artiannya yang lain itu adalah mirip dengan Tuhan. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Ketika dibilang serupa dan segambar dengan Allah, berarti Allah itu seperti kita, ya kan, memiliki perasaan, memiliki pikiran, dan juga memiliki kehendak, serta dia juga bentuknya seperti kita. Walaupun kita ini tidak sempurna siapa? Tuhan ya kan, tapi kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Nah, untuk itu adik-adik, ketika kita sudah diciptakan oleh Tuhan ya kan, kita diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Ada yang tahu? Hari pertama. Aduh, masa sih hari pertama? Ayo coba ingat-ingat lagi. Hari ke-6. Hari ke-6 kita diciptakan adik-adik ya kan, dimana hari pertama sampai hari kelima Allah menciptakan semuanya terlebih dahulu, barulah diciptakan manusia. Ada yang tahu kenapa kira-kira apa tujuan Allah ya kan membuat kita serupa dan segambar dengan Allah? Ada yang tahu adik-adik? Nah, jadi adik-adik, melalui penciptaan saja sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita ini adalah manusia yang istimewa. Kita diciptakan setelah semua Tuhan menyediakan semua yang ada di bumi, baru diciptakannya lah manusia ya kan. Coba tadi manusia terlebih dahulu masih kosong melompong bumi ini, wah bagaimana jadinya? Enggak ya. Nah, itu juga sudah menjadi salah satu tanda bahwa kita ini adalah ciptaan yang istimewa ya kan. Jadi apa tujuan Tuhan ketika kita diciptakan Tuhan serupa dengan segambar dengan Allah? Yaitu ada tujuannya adik-adik, yaitu supaya kita bisa berkuasa ya kan, seperti ayat yang di apa tadi di 30 ya kan, supaya bisa berkuasa ya kan atas semua yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, di sini tujuan Tuhan itu adalah ingin supaya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan, dengan semua yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, Tuhan membuat kita istimewa dan Dia mengajari kita supaya kita tuh bisa bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Nah, adik-adik, itu tujuan Allah ya kan, karena Dia merasa manusia itu istimewa. Tuhan itu sangat mengasihi kita adik-adik, sehingga Dia menyediakan terlebih dahulu semua yang dibutuhkan oleh manusia, dan kita diberikan kehendak untuk bisa berkuasa. Nah, jadi dari tujuan ini Tuhan pengen supaya manusia ini belajar ya kan, untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa menjaga, merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan, seperti itu adik-adik. Nah, itu yang membuat kita merasa pastinya berharga nggak sih adik-adik ya kan, merasa istimewa ya kan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu nih ya kan bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Allah dengan tujuan yang baik ya kan. Tuhan itu sangat mengasihi kita ya kan, menganggap kita sangat berharga ya kan. Tapi apa yang harus kita lakukan adik-adik ketika kita sudah tahu bahwa kita ini serupa dengan segambar dengan Allah? Apa iya kita melakukannya seperti ini? Apa iya kita melakukannya seperti ini? Nah, enggak ya, tapi Tuhan pengen supaya kita bisa menjaga
ya kan apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Contohnya apa? Adik-adik merawat lingkungan, ya kan? Itu juga menjadi salah satu contoh kita untuk kita bisa menjadi manusia yang baik, ya kan? Tidak membuang sampah sembarangan. Ayo coba, siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Nah, membuang sampah sembarangan, terus juga apalagi ya, baru mungkin merusak tanaman ataupun merusak pohon, suka mencabut-cabut tanaman, ya kan? Nah, itu merusak, ya kan, merusak lingkungan. Nah, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi, adik-adik, tapi Tuhan ingin kita bisa menjaga sikap kita, yaitu dengan merawat lingkungan. Terus apa lagi yang harus bisa kita lakukan, yaitu menunjukkan kasih ke sesama kita manusia. Gimana cara menunjukkan kasih kepada teman-teman kita, adik-adik? Yaitu bisa saling tolong menolong ketika mereka membutuhkan pertolongan, ketika mereka membutuhkan bantuan kita, nah kita bantu, ya kan? Terus juga ketika ada teman-teman kita yang salah gitu kan, kita mau mengajari dia, mau memberikan maaf, ya kan? Saling meminta maaf, saling belajar satu sama yang lain, dan banyak hal. Nah, kenapa hal itu harus kita lakukan? Karena kita ini balik lagi adalah serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini adalah gambaran Allah, adik-adik, ya kan? Serupa, ya kan? Sama nih, dengan mirip dengan Tuhan, ya kan? Walaupun kita ini jauh dari kata sempurna, sesempurnanya Tuhan, ya kan? Tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan juga lakukan, ya kan? Ketika Tuhan mengasihi dan juga menjaga ciptaan yang lain, nah kita juga harus seperti itu, ya kan? Karena Allah sendiri juga sangat mengasihi kita. Otomatis kita juga harus dong mengasihi apa yang telah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan buat, ya kan, di dalam hidup kita. Nah, nih juga nih buat teman-teman anak tanggung remaja, jangan gampang yang namanya insecure. Wah, ya kan, suka banget nih insecure. Aduh Kak Ayes, aku tuh terlalu gemuk loh Kak Ayes, lagi misalnya. Aduh Kak Ayes hidungku nggak mancung loh Kak Ayes, misalnya. Aduh Kak Ayes, nah selalu melihat kekurangan yang ada dalam diri kita, padahal semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, ya kan? Bisa dilihat di ayat yang 31. Bahwa Tuhan melihat semua yang diciptakan itu adalah sangat baik, malah adik-adik, sangat baik, bukan baik aja tapi sangat baik. Jadi ketika kita sudah diciptakan Tuhan seperti bagaimana adanya, yuk sama-sama kita jaga, sama-sama kita rawat, sama-sama kita syukuri apa yang ada. Tuhan sangat memandang kita loh adik-adik. Tuhan itu sangat mengasihi kita, ya kan? Dia menganggap kita tuh sebagai manusia yang istimewa. Masa iya sih kita mau mengecewakan Tuhan dengan hal-hal yang kita lakukan, ya gitu? Mungkin dalam perkataan, mungkin dalam pikiran kita, ya kan, dalam tingkah laku kita, ya. Masa iya sih kita mau menyakiti Tuhan lagi, padahal Dia sudah sangat-sangat mengasihi kita, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk kita bisa belajar bersyukur, untuk kita bisa belajar bertanggung jawab, untuk kita bisa belajar untuk mengasihi sesama kita yang lain. Jangan ada saling bully-bulian, saling ngejek satu sama yang lain. Wah, no. Karena sama aja ketika kamu mengejek, ketika kamu merendahkan orang lain, sama aja kamu menghina ciptaan Tuhan. Oke? Jadi jaga sikap kita adik-adik, jaga perilaku kita, karena ini kita merupakan gambaran Allah, ya. Oke adik-adik semua, itu dia firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari saling menjaga sikap kita, saling menjaga tutur kata, pikiran, dan tingkah laku kita, karena kita ini adalah gambaran atau serupa dengan gambaran Allah. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik.
Bapa, berkati kami, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menuntut kami, yang mengajari kami, untuk kami boleh menjaga, untuk kami boleh belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan ya Bapa dalam kami melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami ya Bapa. Semuanya ini kami mau serahkan, semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Bapa yang selalu menyakiti hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di atas itu semua biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa sekali nih Kak, firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ayes yang bertema apa tadi Kak? Aku istimewa. Berarti semuanya kita ini adalah istimewa. Gak ada lagi yang merasa aku kok keriting ya Tuhan, aku kok kurang pandai matematika Tuhan, kita gemuk kali. No. Karena Tuhan menciptakan kita dengan istimewa. Oke, kalau gitu kita mau respon firman Tuhan dengan satu lagu, Semua Baik. Kita sama-sama ya. Waduh, udah ready ngambil Alkitabnya nih semuanya. Tunggu, sabar. Oke, semuanya coba buka ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayatnya 10. Efesus 2 ayat 10. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal ayat hafalannya supaya diingat-ingat, jangan cuma ingat habis itu besok lupa deh Kak gitu. Karena ini firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Oke, sekarang udah saatnya kita mau Ada momo Kak. kumpulkan. Oh, sebelum persembahan ya? Momo. Ada momo. Itu Kak sering ngatin Kanoni. Oke, hari ini momo kita apa tuh Kak? Yang pertama, Ya. kita ada TikTok challenge teman-teman. Yeay! Yang belum masih bisa diikuti lagi lombanya. Ditengok di Instagram KKR GBKP Runggun Setiabudi. Temanya merawat lingkungan ya Kak ya. Boleh sambil di TikTok ya. Oke. Kirim ke guru sekolah minggunya dengan nomor di bawah ini. Oke. Kira-kira ada hadiahnya nggak ya? Banyak dong hadiahnya. Jadi hadiah tuh tiap kelas tuh ada hadiahnya. Keren bingit pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ya. Yuk sama-sama kita ikut lomba pastinya. TikTok challenge ya. Oke. Momo yang kedua kita masih ada saat teduh. Oke, saat teduh kita Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam di Instagram KKR Setiabudi. Jangan lupa juga untuk baca ayat harian kita yang diupload setiap hari. Nah, supaya kita tiap hari membaca firman Tuhan. Sudah kita siapkan, guru-guru KKR sudah menyiapkannya. Oke, adik-adik. Ada lagi Kak? Udah ya, berarti saatnya kita ngumpulkan persembahan. Kak, kita ada persembahan pujian. Oh ada, ih siapa Kak? Baca puisi nih Kak dari teman kita. Baca puisi, keren kali. Siapa baca puisi? Bang Hans Kak, baca Oke. puisi. Ini dia, tepuk tangan dulu dong Tuhan. Oke. Kami persilakan untuk Bang Hans untuk membacakan puisi kita hari ini. Silakan Bang Aku berharga Hans. di mata Allah. Ia menyediakan segala sesuatu jauh sebelum aku berpikir kalau aku membutuhkannya. Ia mengenalku dari dekat, ia tahu isi hatiku. Ia membingkai canda tawaku, menghancurkan keras hatiku. Menyeka air mataku, melenyapkan rasa takutku. Ia akan menyelimutiku dengan perlindungannya. Ketika aku kedinginan karena masalah, ia akan membasuh aku dengan pengampunannya. Ketika aku menjerit kegerahan karena dosa, ia menyiapkan kesuksesan bagiku. Ia menerima aku seburuk apapun dunia menilaiku. Ia mengasihi aku sepenuhnya, seolah-olah aku hanya satu-satunya manusia di dunia. Bahkan seandainya hanya aku satu-satunya orang yang jatuh ke dalam dosa, aku yakin ia akan tetap memilih Golgota karena hidupku berharga untuknya. Ia mengasihiku, ia mencintaiku, dan mengasihimu juga. Terima kasih. Oke, terima kasih loh Bang Hans. Luar biasa sekali ya Kak, Puisinya puisi keren ini. banget. Jadi buat adik-adik juga yang tiap minggu mau menampilkan, boleh langsung bilang aja ke guru KKR-nya. Jadi tiap minggu mau nyanyi, mau nari, mau baca puisi boleh, atau mau bawa doa juga boleh. Saatnya kita mau kumpulkan persembahan. Yuk disiapkan persembahannya yang udah dikasih mama papanya. Boleh. Nanti ini persembahannya dikasih ke orang tua kita biar orang tua kita mengumpulkan ke pertuadiakan setempat. Kita mau kumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Isi ingin kami hendak, oh Bapa. Bapa
sudah ada di akhir kebaktian kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menyelesaikan kebaktian kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Untuk itu, yuk semuanya, 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan ya Bapa sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kebaktian kami pada hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan kebaktian ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Bapa, kami mau berdoa khusus untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa yang berkati persembahan ini Bapa agar menjadi persembahan yang harum di mata dan juga di dalam rumah Tuhan ya Bapak. Kiranya persembahan ini juga bisa dipergunakan dengan baik ya Bapak untuk melayani dan juga untuk terus memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Bapak, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Bapak dalam persekolahan mereka, dalam pertumbuhan mereka ya Bapak. Kiranya Engkau yang menyertai mereka ya Bapak agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga anak-anak yang bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Berkati juga dalam persekolahan mereka, berikan mereka kepintaran, kebijaksanaan ya Bapak, serta hikmat agar mereka boleh menjadi anak yang pintar dan bisa membanggakan kedua orang tua mereka ya Bapak. Berkati juga untuk adik-adik kami yang mungkin akan menghadapi ujian tengah semester, Bapak juga yang memberkati ia Bapak dalam persiapannya. Kiranya Tuhan yang menuntun ia Bapak agar ia boleh rajin belajar dan juga bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga ya Bapak. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak, serta Tuhan yang membukakan rezeki kepada kedua orang tua kami ini ya Bapak atas segala usaha-usaha yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk negara kami tercinta ya Bapak, negara Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati negara kami ini Tuhan agar bisa menjadi negara yang baik, yang takut akan Tuhan juga ya Bapak. Serta berkati juga para menteri beserta Pak Presiden beserta jajarannya Bapak, apapun menjadi program mereka ya Bapak, biarlah program itu bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkati juga untuk gereja kami ya Bapak, khususnya juga gereja GBKP se-Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan ya Bapak, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka ya Bapak untuk mereka terus melayani ya Bapak dimanapun mereka berada dan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan bisa memberikan kasih serta dampak dan menjadi berkat buat masyarakat sekitarnya juga ya Bapak. Tuhan juga yang memberkati kami kakak-kakak guru sekolah minggu, khususnya guru sekolah minggu di KKR GBKP Runggun Setiabudi ya Bapak. Berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami semangat pelayanan ya Bapak, untuk kami terus dapat melayani adik-adik kami dimanapun mereka kami berada ya Bapak. Berkati juga dalam persekolahan, pekerjaan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan dan berkat Tuhan tidak terhalang kepada kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, namun di atas itu semua tetap ya Bapa kami mau serahkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Doa ini kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.